Halo Adpointers, kembali lagi di channel Adpoint Indonesia dan ini adalah Pointcast. Seperti biasa kita akan ngebahas soal industri periklanan luar ruang. Tapi ya hari ini ada yang berbeda ya, ada yang spesial. Kita akan ngebahas dari sisi public relationnya atau marketing komunikasinya karena tamu yang hadir pun hari ini cukup berbeda dari episode-episode sebelumnya. Mungkin langsung saya kenalkan aja ini dengan Mbak Adina ya. Iya. Baik, coba Mbak diperkenalkan dirinya. Halo, namaku Andina. Aku public relation di salah satu, boleh sebut nama mall? Boleh, silakan. Di Mall Alam Sutra. Apa lagi ya? Baik. Mungkin boleh sapa-sapa dulu penontonnya gitu. Adpoint ya namanya. Adpointers ya. Adpointers. Halo Adpointers. Follow Instagram aku ya. Bagus ya. Tapi sebelumnya bagaimana Mbak Adina kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga sehat selalu ya Mbak Dina ya. Thank you. Kamu gimana? Alhamdulillah juga baik ya Mbak. Ya. Semoga sesehat isi dompetnya. Jangan gitu dong. Masih tanggal muda loh. Oh, tanggal muda. Baik. Nah mungkin Mbak Dina bisa lah sharing-sharing sedikit ya soal boleh. pekerjaannya dari profesi sebagai PR ya. Ya, aku Di PR. salah satu Mall Alam Sutra ya. Cukup terkenal Alam Sutra di Tangerang ini ya. Iya dong. Terkenal baik. Mungkin boleh Pak silakan untuk sharing-sharing sedikit di awal nih. Kayak misalnya PR tuh apa sih? Alam Sutra tuh mungkin banyak yang belum tahu atau gimana gitu. Sebenarnya kalau untuk Alam Sutra sendiri itu kan mungkin terkenalnya dengan properti atau Properti ya. perumahan atau apartemen kan. Cuman kita juga mempunyai mall seperti ada Mall Alam Sutra ya, di mana aku kerja di situ. Terus juga kita masih ada Flavor Bliss, tempat makan. Untuk area Alam Sutra sendiri kan lumayan besar ya. Terus kita juga sekarang kalau untuk perumahannya lagi merambah ke ada di Sawangan sama juga ada di daerah dekat Cikupa, Suwarna Sutra. Terus kalau misalkan mungkin ada beberapa orang yang belum terlalu tahu atau mungkin belum tahu kalau GWK di Bali Iya. itu part of Alam Sutra Group juga. Gitu. Sampai luar pulau berarti ya? Iya. Merambahnya ya. Sudah merambah ke luar pulau. Semoga Suntubi bisa ke seluruh Indonesia. Amin kan? ya. Kita tunggu perkembangannya ya. Iya. Baik ya. Tapi kalau Mbak Adina sendiri sudah berapa lama Mbak sebagai PR nih? Aku untuk di Mall Alam Sutra sendiri udah 4 tahun. 4 tahun ya. Suka dukanya gimana tuh Mbak? Tantangannya apa sih mungkin? Tantangannya gede banget sih. Mungkin kebagi kali ya. Ketika sebelum pandemi itu kan ibaratnya kita mempromosikan apa yang ada di dalam mall, include itu tenan-tenannya, promo-promo tenan atau apa, plus juga event-event yang memang kita adain sendiri. Jadi kalau misalkan di mall itu memang ada beberapa jenis event. Itu ada event in-house itu yang memang dibuat oleh tim Markom atau tim event kita sendiri. Terus juga ada event dari luar, misalnya memang ibaratnya IO atau pihak penyelenggara event yang memang mau bikin acara di lokasinya di Mall Alam Sutra. Nah itu kan tetap harus ibaratnya tuh apa yang ada di dalam mall itu kan ibaratnya tanggung jawab dari si PR-nya ini untuk mempromosikan keluar. Ibaratnya itu mempromosikannya bukan cuma sekedar sekarang memang digital itu kan ibaratnya memang lagi hype banget kan, di mana-mana orang pasti pakai digital. Cuman tetap aja nggak semua orang itu melek digital memang sekarang. Jadi untuk media luar ruangnya itu tetap harus dibutuhkan kayak gitu. Apalagi let's say kalau misalkan muat skup kecil tetap membutuhkan seperti spanduk, umbul-umbul atau mungkin baliho itu yang ada di around-nya Alam Sutra. Tapi kalau misalkan untuk lebih mau ngelihatnya lebih jauh lagi, kita juga pasti butuh beberapa media luar ruang yang lain kayak gitu. Bener, karena yang namanya media luaran tuh kan menyasar target lokal gitu ya Mbak. Pasti, soalnya terkadang ada orang yang memang misalnya kita udah gencarin banget nih misalnya di Instagram, gitu misalnya. Di sosmed. Tapi kadang nggak bisa muluk kalau misalkan ada orang tua atau bahkan anak muda zaman sekarang juga ada aja loh orang yang ternyata ya gue tahu Instagram, gue tahu Twitter misalnya, tapi gue emang nggak punya aja kan. Ada yang memang mereka memilih untuk tidak mempunyai akun sosial media kan. Nah cuman yang kayak orang-orang yang seperti itu tuh ada, tapi kita juga harus nge-grab informasi ke orang-orang yang seperti itu kayak gitu. Jadi kadang kalau misalkan di mall kalau ada acara kita juga masih suka naruh spanduk di area Alam Sutra, bahkan untuk poster di masing-masing klaster di pintu masuk itu kita masangin poster. Walaupun
orang kita kan emang agak jarang suka baca ya. Mhm. Jadi mau tulisan segede apa kalau emang dia nggak noleh ya nggak akan tahu. Ibaratnya sudah melakukan promosi di dua arah, Betul. kembali lagi ke orang atau ke masyarakatnya untuk mau memilih untuk membaca atau Atau enggak, mau mengetahui atau enggak kayak gitu sih. Karena kita juga butuh memaksimalkan lah ya untuk tadi komunikasinya itu ya. Ih pasti banget, karena kan apalagi sekarang kalau misalkan media-media yang cetak itu kan udah bisa banget tuh di-inline-in sama digital. Jadi campaign digital disatuin dengan campaign yang ada dicetak tuh kan sekarang beberapa brand itu udah melakukan hal itu gitu. Tapi kalau untuk dari tempatnya Mbak sendiri itu Alam Sutra bagaimana? Mungkin strateginya atau? Kalau di kita, ini aku ngomong sebelum pandemi ya. Kalau di kita tetap kalau untuk di digital pasti digemborin banget kan. Entah itu Instagram Ads, Facebook Ads, bahkan sampai influencer atau KOL. Setiap ada acara, setiap ada momen. Karena kan kalau di mall tuh biasa per bulan tuh memang sudah ada jadwal eventnya sendiri-sendiri. Apalagi kalau misalkan udah mulai high season. High season tuh misal kayak Ramadan, Idul Fitri. Terus anak-anak liburan sekolah sama Natal tuh kan masuknya high season kalau di mall. Nah itu pasti kita ada yang namanya promosi untuk acara kita sendiri gitu. Entah itu let's say dari dekorasi atau kita manggil influencer buat ya datang promosiin kayak gitu kan. Nah dari situ juga tapi kita kan kebetulan kalau di Mall Alam Sutra sendiri sebelum pandemi kita mempunyai 3 titik billboard. Oh punya. Punya. Oh berarti sebagai media owner gitu dong ya? Pasti dong. Dia kebetulan kalau di Mall Alam Sutra untuk media owner namanya itu jatuhnya di PR. Jadi ibaratnya kita membantu memberikan titik-titik yang let's say possibilities untuk orang jalan ke Alam Sutra dari berbagai sisi. Nanti decision maker tetap ke direkturku gitu. Tapi kalau misalnya dari orang luar ingin berikan titik itu bisa atau gimana? Nggak bisa, karena itu titik khusus kita ya? kecuali kalau misalkan ada IO, let's say dia bikin acara di kita yang memang acaranya besar, itu bisa kita pinjemin titik media promosinya, tapi untuk cetak, bongkar pasang itu ditanggung oleh pihak penyelenggara event. Kita cuma menyediakan titiknya aja nih. Ini gue punya spot, let's say dulu kita punya ada di KM 11 tol Jakarta Merak. Terus misalnya waktu itu ada acara event kucing yang kebetulan tuh eventnya lumayan besar. Dia mau minjem, kita pinjemin tuh titiknya. Karena kan ibaratnya kita udah setahun kan kontrak di situ. Jadi kita pinjemin periode misalnya 2 minggu, tapi untuk biaya cetak, bongkar pasang semua ditanggung oleh si pihak minjamnya ya. Gitu. Baik. Tapi ini kalau saya boleh tahu ya Mbak Dina, itu biasa sih kalau untuk PR itu bentuk kerjasama mungkin dari ke pihak lain itu gimana sih, atau ke klien kah atau gimana? Tapi bentuk kerjasamanya beda-beda sih. Kalau misalkan mau ke mana, mau ke media let's say kayak radio, TV atau apa? Mungkin coba dari radio atau TV dulu. Kalau untuk radio TV kan kebetulan kalau di PR itu kita punya ada yang namanya media partner. Media partner itu yang memang kita tuh bekerja sama misalnya sama Prambors misalnya ya. Nah itu di under PR juga ya. Jadi kita mencari leads media partner yang mana nanti itu tuh gunanya untuk mempromosikan apa aja, membantu mempromosikan apa yang ada di mall. Biasanya sih event-event sih yang kalau kita pakai jatahnya untuk di radio. Deal-dealannya itu kita bisa ada 2 tema, ada 2 cara, ada yang full barter sama ada yang semi barter. Kalau full barter itu pihak mall dan pihak radio itu apple to apple aja untuk pakai value. Jadi misalnya dari pihak mall kita mau dong ada talk show, terus nanti ada iklan pakai ada iklan, ada adlibs by misalnya announcer yang di prime time sama di regular time. Itu berapa total total value-nya selama setahun misalnya. Terus sudah dihitung-hitung nanti dari kita juga dari mall sendiri kita akan menyediakan ABCDE apa aja yang ibaratnya tuh nanti nilai value-nya tuh ibaratnya tidak jomplang ya, apple to apple lah. Itu kalau full barter. Tapi kalau semi barter tetap ada cash value yang harus kita keluarin dari mall. Dari mall ya. Ya, ibaratnya kalau semi barter tuh kayak dikasih diskon tapi dari pihak radionya bisa beriklan tanda kutip di area mall kayak gitu. Baik. Walaupun sudah berikan tapi tetap kita memberikan tadi karena kan kita tidak membayar
seperti yang harusnya red card Oh, gitu. iya, iya. Jadi misalnya let's say harusnya itu 10 juta, tapi karena kita saya barter mungkin kita bisa bayar cuma 2 atau 3 juta aja. Tapi dari 7 jutanya itu kita ganti dengan value yang lain, misalnya area untuk beriklan, misalnya kayak di standing poster atau poster lift atau apa. Jadi tergantung apa yang memang kita suggest dan apa yang mereka bisa suggest. Ibaratnya nanti deal-dealan itu adalah berkomunikasi lagi sama si orang dari radionya gitu. Baik. Coba kita kalau bicara soal goals ya atau objektifnya kan, katakanlah misalnya saya nih mau beriklan di billboard, goalsnya kan awareness ya atau mungkin upselling ya. Tapi kalau dari pihak Alam Sutra tuh ada dari yang barter itu tuh apa sih goalsnya? Kalau sebenarnya kalau misalnya kamu dari pihak event, lo harus bikin event di gue. Jadi gue tuh ada area atrium itu besar banget. Jadi kalau event lo tuh memang ibaratnya tuh sebesar dan ibaratnya eventnya tuh gede lah skalanya, bisa kita pinjemin untuk pakai titik billboard kita. Tapi kalau event lo cuman kayak bukan biasa, maksudnya nggak skalanya nggak besar. Jadi kita juga memilih ngefilter mana event yang bisa kita pinjemin titik billboard, mana yang enggak. Jadi nggak setiap event bikin di Mall Alam Sutra pasti kita pinjemin tanda kutip titik billboard, nggak semua. Dan itu juga harus kita lihat juga apakah di timeline si orang itu propose ada materi yang harus kita naikin atau enggak, kayak gitu. Baik, menarik sekali ya. Luar biasa. Karena memang sih sebelumnya juga kita kan dari di bintang tamu ini kan banyak ya dari yang bekerja di radio juga, di TV juga. Jadi memang luas ya pembahasan dari media itu ya. Pasti, apalagi zaman sekarang tuh makin luas banget, digital, cetak, terus bahkan media-media yang lain-lainnya juga kan makin banyak. Baik. Tadi kan Mbak Dia bilang itu berbicara sebelum pandemi nih ya. Nah, kalau soal pandemi kan yang kita tahu karena kan orang kan di rumah nih ya. Mall juga banyak yang tutup ya, nggak terlepas kan ya. sempat tutup 3 bulan harus. Itu gimana tuh Mbak Dina? Sebenarnya kalau dari sisi PR khususnya ketika lagi pandemik, kan kita memang ibaratnya di awal-awal pandemi kan 3 bulan mall off kan, tutup, bener-bener tutup operasional. Kalau kita ngomongin masalah promosi di luar ruangnya, memang kita kosong tanda kutip ya. Kita nggak ada informasi apapun yang bisa kita sajikan, bahkan sekedar informasi kayak misalkan kapan mall akan buka kembali pun no one knows saat kan, itu. Iya betul. Iya, jadi saat itu memang ketika pandemi itu kan mau nggak mau 2 titik billboard yang selama ini ibaratnya tuh orang sudah tahu di sini pasti ada materinya Mall Alam Sutra gitu ya. Mau nggak mau harus di take down karena memang kondisi lagi pandemi. Terus manajemen juga mau memikirkan satu dan lain hal, kayak mungkin kita juga belum bisa memberikan promosi-promosi event apa yang ada di billboard itu, daripada ibaratnya kayak maintaining si bayarannya apa segala macem, mendingan sementara tuh di cut off dulu sampai mungkin nanti ketika udah bagus lagi baru mungkin bisa pakai lagi titik billboardnya gitu. Tapi kalau sekarang ketika pandemik hingga saat ini itu, jadi kita cuma baru dari 3 kita cuma yang 1. Tapi kalau yang 1 ini memang itu memang punya kita. Kita memang bikin di areanya Alam Sutra gitu. Iya. Jadi tinggal 1 billboardnya, biasanya 3 jadi tinggal 1 karena pandemi. Jadi kayak ibaratnya mau ada juga bingung kan mau ngisi apa. Iya kan kayak betul. gitu. Gak ada orang di jalan ya. Besar juga skala susah. Apalagi Mall Alam Sutra sendiri itu kan adanya di Kota Tangerang. Kota Tangerang itu terkadang tuh per kabupaten atau per kota tuh mempunyai kebijakan masing-masing yang kadang-kadang beda gitu. Benar ya, karena ya regulasinya macam-macam ya. Macam-macam, beda-beda tiap kota. Baik. Tapi ini kalau kan dari Mbak kan yang tadi berbicara soal barter ya, value to value ya. Berarti itu emang tujuannya awareness ya, publikasi dari Alam Sutra awareness ya. Dan ya ibaratnya menjalin relasi bersama media itu penting banget. Belum itu kan cuman tadi yang aku bilang itu media untuk media partner yang bisa kita ikat selama 6 atau 1 tahun. Belum kita juga harus tetap berkomunikasi dengan para wartawan lokal tuh let's say wartawan-wartawan yang memang base-nya mereka tuh di Banten atau di Tangerang gitu. Nggak mungkin kan, ya mungkin sih misalnya kayak kita lokasi di Tangerang tapi kita menjalin hubungan akrab banget sama wartawan Jakarta yang ya
bisa kita nge-grab orang Jakarta, tapi kan lebih baik kita Yang nge-grab Tangerang, lokal iya, yang deket baru- dulu ya. Iya, baru nanti kalau itu udah dapat banget, baru kita akan luasin lagi ke Tangerang, ke Jakarta, sorry. Karena kan pada akhir juga kan ya kita kan menarik orang untuk datang ke mall Iya, itu kan ya. ibaratnya tuh, tapi kadang-kadang tuh suka kocaknya adalah orang-orang yang datang tuh justru kebanyakan dari Jakarta Barat, dari area Tangerang atau Tangerang yang ujung banget di Kupa sana. Jadi yang round di mall sendiri tuh Malah enggak. lebih jarang Lebih ya. jarang Mungkin ya. mereka datang ke Mall Alam Sutra kayak untuk bener-bener belanja harian aja, kayak ke food hall-nya atau ke apa gitu. Baik, menarik juga dari malah dari yang Jakarta mungkin ya, luar soalnya kota ya. kadang-kadang kayak kita deh, misalnya rumah kita dekat mall. Masa ke mall itu sih yang jauh Bosen dikit ya? deh, ya kan? Iya, Pasti iya. kadang suka ada yang kayak gitu. Karena mungkin selain untuk belanja buat rekreasi juga kali Iya, ya. atau mungkin kayak ini kan kayak misalnya deket rumah dia yang Udah agak sering jauh ya. dikit Iya. gitu kan. Iya. Mungkin aku mau berbicara soal tadi apa billboard yang 3 itu dari pemilik dari Alam Sutra ya. Itu next time mungkin ada tambahan lagi nggak sih kira-kira, atau mungkin medianya atau gitu? Pastilah seiring berjalannya, ibaratnya semoga pandemi akan semakin kita bisa jadi normal kembali. Tidak menutup kemungkinan kan kita ibaratnya kayak ekspansi lagi nih. Ekspansi Misalnya lagi ya. kayak mall udah mulai rame lagi, event juga udah mulai rapat lagi misalnya. Itu tidak menutup kemungkinan akan mencari titik-titik billboard lagi. Dari 3 kan sekarang cuma tinggal 1 kan. Itu pun 1 ada memang karena punya kita gitu. Iya, punya areanya, Sutra ya. iya di Oh, areanya baik. Alam Sutra gitu. Tapi aku ingin nanya deh soal pandangan Mbak Adina sebagai PR ya, karena kan berhubungan juga dengan media luar ya, baik billboard. Tapi kalau di dalam mall ada kayak lagi di Videotron gitu ya? Kalau di dalam mall nggak ada, tapi kalau misalkan di area Alam Sutra Areanya kita ya? memang ada Ada ya? LED, ya, Videotron. Yang ku tanyakan tuh, menurut Mbak Adina sendiri tanggapan Mbak soal media luar ruang itu efektivitasnya gimana sih dari sudut pandang PR ya? Dulu sebelum ngeh banget ya dengan si media luar ruang, jadi kalau misalkan aku di jalan-jalan, setidaknya aku jadi ngeh, ini apaan sih merah-merah misalnya ya, atau ini apaan sih kok ada logo ini, atau kok tiba-tiba kok ada fotonya si A atau si B gitu kan, banyak berjejer misalnya di jalanan pakai vertical banner atau si umbul-umbul itu, atau misalnya kok tiba-tiba di Videotron lagi macet kok ada si muka ini mulu. Pasti awal-awal tuh kita kayak jadi kepo, ini apa sih, ntar ujung-ujungnya pasti kita akan cek kemana, kalau nggak ke Instagram kemana lagi, Ke internet sih ya kan? Kayak gitu, dari situ baru deh mau ada event ini tanggal segini. Karena kan terkadang kalau misalkan di billboard, aku selalu bilang gini dulu waktu kita masih ada billboard sendiri ya, aku selalu titip pesan sama tim desain, gak usah banyak-banyak tulisan, orang juga gak bakal baca. Iya. Intinya tuh judulnya Judul aja, aja, headline ya. waktu dan tanggal. Udah, kalau misalkan let's say kita mau ada misalnya event Christmas atau Chinese New Year waktu pas tahun 2000 berapa ya, 19 apa 18 aku lupa. Itu ada misalnya bintang tamunya Krisdayanti. Ya udah, judulnya aja misalnya Lunar Spring Festival, terus nanti ada Krisdayanti tanggal berapa, jam berapa, selesai. Orang kan kalau di billboard apalagi di jalan tol tuh per sekian detik kan. Iya. KD jam segini, ya udah orang nanti akan mencari ke mana, di Mall Alam Sutra ada KD. Mall info dia akan bisa cari langsung ke Instagram, nggak mungkin dia langsung tadi apa ya, putar balik yuk lihat, kan nggak mungkin kayak gitu kan. Atau kalau misalkan let's say medianya itu billboardnya misalnya di jalan raya yang bukan tol ya, kamu nggak mungkin kan putar balik cuma mau tadi apa itu? Maksudnya ujung-ujungnya Bener. ujung-ujungnya kalau nggak lo akan cari di sosmed, atau misalnya ada artisnya lo kepoin di artisnya itu kan, kayak gitu. Atau kayak di atasnya tuh itu ada Mall Alam Sutra, gue kepo di IG-nya aja deh, Mall Info, pasti kan kayak gitu. Baik. Jadi poinnya sama ya, tetap Poinnya ya. sama, dua-duanya tuh saling membutuhkan. Sosial media itu untuk sesuatu yang kalau lo nggak mau ketinggalan, lo bisa baca tanpa harus di skip atau tanpa harus lo kekejar apapun, paling kuota kan. Kalau nggak ada kuota nggak bisa buka. Iya. Jadi kalau ngelihat sekilas more info tinggal baca aja di sosmed, kayak gitu sih. Atau misalnya lo nggak punya IG atau apa, bukanya di Google pasti udah ada lah beberapa artikel atau mungkin
ngedirect untuk ke sosial media yang mana kayak gitu. Baik. Nah, aku coba mau ngebahas soal event ya tadi kan. Mungkin kalau sebelum pandemi orang tuh kan ke mall ada event kan mungkin langsung tanpa perlu pikir panjang lah datang ya. Nah, ini kan setelah pandemi kan mall sudah buka nih ya Mbak ya. Itu gimana sih Mbak soal event-event di Mall Alam Sutera maksudnya? Sebenarnya event tuh justru baru-baru banget. Maksudnya lagi padat-padatnya tuh justru di 3 bulan belakangan ini. Karena kan kita sempat juga tutup lagi kan. Di bulan Juli apa kalau nggak salah ya, kita tetap sempat tutup tuh hampir beberapa minggu. Yang PPKM itu ya. Iya, PPKM itu kan ada level 1, level 2, level 3 kayak gitu. makanan ya. Iya gitu. Ini direkam misalnya. Terus karena kayak gitu kan jadinya baru ada lagi tuh memang di akhir tahun seperti sekarang ini. Oh iya, Christmas ya. Mulai agak padat lagi, jadi kayak mulai banyak kayak dari IO tuh mulai ada mau bikin. Kebetulan Mall Alam Sutera sendiri sekarang kita tuh kayak lagi pengen ngasih image kita tuh rumahnya komunitas. Jadi dari beberapa waktu ke belakang itu tuh kita memang kebanyakan tuh acara-acara komunitas. Let's say kayak kemarin banget nih baru ada acaranya dari ikan apa tuh yang sempat ada ikan koki. Terus kemarin nanti juga nextnya akan ada ikan lohan. Terus ada ikan arwana baru banget minggu lalu. Nah itu tuh mungkin kalau orang awam apaan sih acara ikan koki, ikan arwana, ternyata peminatnya banyak ya? Banget. Dan itu emang bener-bener tuh mempengaruhi dari traffic, sales tenan-tenan tuh sangat very good. And very happy gitu. Oh baik, jadi kan emang ujungnya kan untuk meningkatkan upselling, orang pada beli di situ ya bareng. Intinya kan event dibikin untuk nyari traffic ada untuk menyenangkan tenan. Oh iya. Baik. Dan PR adalah sebagai garda terdepan untuk memberikan informasi yang ada dari itu digital maupun dari cetak. Dan kalau sekarang kan untuk digital sendiri IG khususnya ya kan udah seperti apa ya, customer service via online. Betul ya. Mukanya kita di online ya. Semua orang bisa nanya di situ. Bahkan udah ada customer service di mall. Belum tentu kita berani nanya. Kan terkadang ada orang yang lebih takut ngomong langsung ketimbang texting atau kalau aku bilangnya si jempol yang berbicara. Oh iya. Yes ya. Kayak gitu. Baik. Tapi soal traffic yang datang tuh bahkan karena kita kan katakanlah kalau masuk mall harus ada pakai peduli lindungi, harus vaksin dulu. Itu mohon maaf ya bukannya apa ya, itu memperhambat nggak sih atau gimana gitu? Untuk masuk ke traffic gitu. Sebenarnya mungkin kalau di awal-awal banget ketika vaksin belum tersebar seperti sekarang, memang mempengaruhi, tapi bikin orang yang udah vaksin merasa safe untuk ke mall. Karena let's say ibaratnya tuh semua orang yang masuk ke mall itu minimal sudah dosis 1. Even kamu belum vaksin minimal kamu harus antigen atau PCR. Jadi ibaratnya mall adalah one of public center atau ruang publik yang paling aman saat itu. Apalagi sekarang kan vaksin udah semakin kesebar, semakin orang udah maksudnya tuh udah hampir semua orang udah vaksin, dan bahkan belakangan ini juga udah ada beberapa mungkin yang udah dapat booster. Selain itu tenaga medis ya. Nah itu maksudnya adalah mungkin kalau aku mikirnya gini, waktu pas yang datang boleh vaksin doang, itu memang agak mempengaruhi ke pengunjung lah ya. Tapi ya itu tadi, aku kerjanya nyaman banget. Ya udahlah, lo ada di sini antara lo udah vaksin atau lo antigen nunjukin tuh di security. Tapi ketika anak kecil udah boleh masuk, si anak kecil 12 tahun ke bawah itu booster trafficnya tuh dabung banget. Jadi mungkin kemarin orang-orang yang ke mall yang cuma kayak kita doang kan nggak bakalan spendingnya nggak banyak ketika bawa anak. Apalagi kalau misalkan di rumah emang punya anak kan nggak mungkin, mama ke mall ya kamu di rumah, kan nggak mungkin kayak gitu kan kasihan anaknya. Jadi dibawa pas ada anak kecil udah boleh masuk tuh mulai tuh keadaan tuh udah mulai naik, grafik tuh kayak ibaratnya naik ke atas untungnya gitu. Oh bener-bener, karena ya kalau nggak sama anak juga jadi masuk juga ke mall mau ngapain dan gitu plus, ya. Kan bertahap juga tuh. Anak kecil boleh masuk tapi wahana permainan bioskop belum boleh. Ketika sekarang kan
bioskop udah boleh buka, bahkan kita udah bisa makan di bioskop. Dulu ya kan sebelumnya belum, jadi buka doang tapi lo nggak makan nih, berarti kalau nonton doang film ya. tapi kayak aus kayak lagi puasa gitu kan. Iya, Tapi iya. kan emang demi keselamatan bersama. Cuma kalau sekarang nonton di bioskop udah boleh makan, wahana permainan anak udah boleh buka. Jadi kayak apa ya, kayak makin ya udah hampir back to normal, ya new normal sih benar namanya. Bener-bener sih, karena ya yang namanya, mohon maaf ya, media luar pun juga berdampak banget ya dengan Berdampak pandemi. banget, tapi Betul kemarin ya. kalau pas lagi pandemi 3 bulan mall aja tutup, publik semua tutup. Yang boleh buka ibaratnya kayak pasar, apotek yang lebih kayak gitu kan. Populasi orang keluar rumah juga kan Iya. nggak ada, Nggak jadi ada. gimana Iya, kan? siapa yang mau lihat iklan gitu Iya, ya. siapa? Betul sih. Karena kita kan berhubungan dengan traffic juga ya. Iya, Traffic traffic lagi ya, memang di mana-mana mau butuh traffic. Iklan Billboard juga butuh butuh traffic di bener-bener jalanan sih. yang ramai kan pastinya. Betul sih ya, baik. Mungkin nih kalau untuk Mbak Dina sendiri gimana next time untuk di rencana ada event apa sih kira-kira di Alam Sutra itu, Mbak? Kalau sekarang kita Project-nya. lagi preparation untuk Natal. Natal pasti ya. Ya, lagi proses dekorasi. Kalau untuk event sendiri mungkin karena memang belum boleh Masih terlalu terbatas kali ya? Iya, masih terbatas banget. Jadi lebih kayak program belanja paling nantinya, terus sama dekorasi. Ya paling nanti akan ada ini foto. Mungkin akan ada foto competition dari Instagram yang nantinya kamu misalnya capture di pohon Natal kita, nanti foto yang kece, ntar yang menang dapat hadiah kayak gitu sih. Paling masih kayak gitu-gitu aja sih. Karena sekarang juga mau bikin misalnya mau ada choir atau mau ada penampilan apa masih to be confirmed sih. Kita juga harus tetap update peraturan dari pemerintah ya. kan. Kemarin kan Iya, sempat sempat mau ada level 3, PKM, iya tapi PKM ya. baru kemarin katanya level 3 Dibatalin nggak lagi. jadi. Iya, Tapi iya. yang ditakutin adalah gini. Oke, level 3 nggak jadi, kita deal sama event apa? Iya. Hamil 2, hamil Iya, 1. langsung ada itu ya. Jadi ya level 3 ya. Iya, Kan aduh. jadi bagaimana kayak gitu. Ngerti. Jadi masih ancang-ancang banget. Betul sih ya. Karena kita nggak tahu banget nih mau ke depannya. Apalagi kan ada Iya. Omicron yang baru lagi tuh. Nah, itu dia serem banget sih. Betul sih, bener ya. Semoga tahun depan semoga banget jangan sampai ada Gitu-gitu lagi ya, yang tambahan. serem-serem lagi. Jadi biar keluar aktivitas tuh udah nggak ada khawatir-khawatirnya lagi. Kondusif gitu lah sih. ya. Iya ya. Tapi Betul, tetaplah betul. harus minum vitamin, jaga kesehatan. Iya, betul ya. Untuk at point itu semua jaga kesehatan selalu ya. Tepat tuh Tapi yang paling prokes. penting ya selain makan apa? Ya minum vitamin itu kan standar ya. Yang paling penting tuh nggak apa yang bikin selalu ibaratnya orang tuh bisa jadi enak, jadi semangat, jadi sehat. Apa tuh, Mbak? Positive thinking. Positive thinking ya, Iya, pikiran ya. itu yang paling jaga. penting. Jadi kalau mindset lo, aduh hari ini kayak gue bakal sakit, ya lo bisa Bener-bener. sakit. Bener-bener ya. Mau minum vitamin semahal apapun, tapi kalau mindset lo yang enak badan, lo sakit, lo lemes, ya udah, tuh si booster vitamin mahal lo Nggak guna ya. Berarti pesannya harus happy terus ya, positive thinking ya. harus. Baik ya. Mungkin ini jadi topik terakhir ya yang ingin tanyakan adalah soal brand ya. Karena kan kalau di media luar juga banyak ya, misalnya kita branding activation di stasiun misalnya atau tempat-tempat umum ya. Nah, kalau di mall sendiri tuh gimana sih, Mbak? Ada nggak sih kayak branding? Kalau untuk saat ini sih belum ada untuk kayak misalkan branding billboard aja, kita lagi agak take down dulu kan. Iya. Kalau misalkan branding ke misalnya kayak ke stasiun, ke kereta gitu kan, karena di Alam Sutra bisa ke Rawabuntu ya kalau nggak salah dekat ya. Aku kurang tahu sih jalurnya. Cuma kan possibilities kita mau beriklan di media luar ruang yang lain-lain itu kemungkinan pasti akan ada. Tapi pasti dilihatnya lagi tuh di perkembangannya lagi nanti sih. Di perkembangan pertama pasti perkembangan sih mallnya sendiri. Apakah kayak gimana, terus kesanggupan dari finansialnya juga. Pasti kan yang sekarang kan karena lagi PPKM pasti kan semua budget tuh di super ketat banget. Baik. Gitu. Nah, kalau Jadi, dari kalau untuk tapi sebenarnya bagi aku kalau misalkan beriklan atau pasang di transportasi umum itu it works sih buatku. Karena kan misal di kereta di kereta kita mau ngapain sih, main handphone, kadang ada orang pusing jadi kayak mau nggak mau kan ya. Ngeliatin iklan iya, ya. jadi ngeliatin. Betul, Atau betul. kayak misalnya kayak suasana stasiunnya misalnya diubah jadi apa, oh jadi kayak gini kayak gitu kan, ibaratnya nilai plus lagi. Betul. Branding itu bukan langsung dilihat dari orang tahu orang ngefollow lo atau orang ngomongin lo, dengan orang ngelihat warna atau ngeliat oh ini kayak
misalnya ungu atau kupu-kupu itu kayak mau Alam Sutra deh. Hmm, Dengan iya. orang Bener ya, ngeh ya. akan hal itu aja berarti lu udah bagus tuh Betul. bikin brand. Jadi udah nyantol di benak kita ya. Yes, kayak gitu. Ah, itu Jadi mantap sih. nggak langsung oh kita kan udah pasang di billboard, kita udah pasang di ABCD, tapi kok orang masih belum terlalu mau ke kita misalnya kayak gitu ya. Itu nggak bisa di apple to applein, nggak bisa di apple to applein maksudnya untuk hal itu. Jadi suatu hal yang beda kalau misalnya lo udah branding di mana-mana tapi kok orang masih belum ke kita, Belum berarti ya. mungkin Mungkin ya. cara branding lo yang salah. Jangan salahin orang yang nggak mau ke kita. Betul, Kita yang harus gimana caranya nge-create si brandingnya itu sketchy mungkin, semenarik mungkin, sebikin orang nengok gitu. Karena kan soal persepsi ya. Iya. Jadi misalnya ngeliat warna ungu nih, Mm-mm. real ini ini Alam Sutra nih gitu ya. Iya, benernya. jadi harus bener-bener catchy itu sih. Baik. Ini menarik banget ya untuk pembahasan dari Mbak Adina di episode kali ini. Jadi untuk aku juga ini menambah wawasan baru sih Mbak. Oh ya, Soal thank you. ya pekerjaan PR tuh gimana. Karena jauh ini ya aku kalau ngebahas soal diet point itu pasti kan soalnya paling media luar ruang, industrinya bagaimana. Tadi kan ngebahas soal apple to apple-nya apa, value to value ya barternya ya. Karena kan kalau di kita ya mohon maaf ya paling kita ada uang untuk masang iklan ya branding gitu misalnya beda. gitu kan. Kan Beda. kalau misalkan di sini kan yang tadi aku bilang ini tuh targetnya fresh money. Iya. Oh my god, kalau di aku fresh value. Value ya benar ya. Kayak orang misalnya mau menggunakan lokasi Yes. gitu ya. Baik. Masing-masing ada baik. feelingnya sendiri. Baik sih. Semoga ini bermanfaat juga memberikan pencerahan untuk para penonton ya, pasti ya Mbak ya. thank Mungkin you. next time bisa datang lagi ya. Iya boleh. Kita ngobrol hal lain mungkin ya Mbak. Iya, bisa. Baik. Mungkin ada pesan dulu nih Mbak untuk para penonton gimana? Coba lebih jeli lagi kalau lagi jalan-jalan ke luar, kayak ngeliat di jalanan ada billboard, ada apa namanya tuh X banner atau apapun. ya. Coba diperhatikan di balik itu terpasang ada nafkah orang di situ. Baik. Mungkin sampai jumpa kembali untuk para AdPointers. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Your advertising experience.